Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fikul Nailahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang valuta asing, hubungan antara kurs palas, inflasi, dan tingkat suku bunga. Apa itu valuta asing? Valuta asing atau sering disebut palas adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Mata uang asing ini tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi dalam negeri, tetapi banyak digunakan dalam transaksi dan keuangan internasional. Valuta asing yang paling banyak digunakan saat ini adalah dolar Amerika atau US dollar. Valuta asing juga termasuk sebagai salah satu bentuk devisa. Valuta asing juga memiliki dua jenis, yaitu valuta asing fisik, yang dimana biasanya berupa uang asing atau uang negara lain dalam bentuk uang kartal, baik yang berupa kertas bank, uang kertas negara, ataupun uang logam. Dan jenis berikutnya ada valuta asing non fisik, yang dimana palas ini biasanya berbentuk uang giral atau surat-surat berharga. Contohnya antara lain seperti cek, wesel, international money, travelers, and CQ. Dan sejarah valuta asing memiliki sejarah yang sangat panjang sejak beberapa abad silam lamanya. Pada masa dahulu, manusia yang belum mengenal mata uang resmi melakukan transaksi dengan sistem barter. Sistem barter ini memiliki kelemahan sehingga digantikan dengan sistem emas dan perak. Dan pada tanggal 22 Juli 1944 akhirnya digelar konversi moneter internasional yang pertama dan dihadiri oleh 44 negara untuk menetapkan suatu sistem pertukaran mata uang yang tetap. Dari sini perkembangan ekonomi dunia bergerak mulai positif. Namun pada tahun 1960 perekonomian Amerika yang menjadi standar perekonomian dunia mengalami kondisi yang kurang baik sehingga berakibat penurunan kepercayaan negara terhadap dolar juga menurun. Akhirnya ditetapkan sebuah sistem mata uang yang lebih fleksibel sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar atau yang dikenal sebagai pasar valuta asing. Sistem valuta asing terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sistem kurs bebas, dapat diartikan sebagai pembuatan kurs yang hanya berlaku pada tempat terjadinya transaksi. Besarannya bisa berbeda tergantung pada permintaan dan penawaran mata uang dalam tempat transaksi tersebut. Sistem kurs tetap menentukan nilai kurs mata uang terhadap mata uang lain secara mutlak. Penelitian ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meredam pergerakan harga yang sangat fluktuatif. Dan yang terakhir ada sistem kurs terkendali, dan dalam sistem ini melibatkan pemerintah melalui bank sentralnya untuk menentukan alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia di negaranya. Sistem ini merupakan kombinasi dua sistem sebelumnya, sehingga nilai tukar palas dapat bergerak naik dan turun secara bebas dengan intervensi pemerintah untuk mencegah pergerakan yang terlalu ekstrim. Intervensi pemerintah dalam mengendalikan sistem kurs ini ada dua jenis yang dikenal sebagai dirty floating and clean floating. Fungsi valuta asing, alat tukar internasional yang pertama yang berguna untuk melakukan transaksi jika sedang berada di luar negeri. Selain itu, palas juga berguna untuk kegiatan tukar menukar barang dan jasa dengan negara lain, misalnya dalam bidang ekspor dan impor. Yang kedua ada alat pengendali kurs. Palas berguna sebagai pembanding nilai mata uang antar negara atau yang biasa akrab disebut dengan istilah kurs, yang mana kurs mata uang suatu negara bisa melemah atau menguat. Palas berguna sebagai alat untuk mengendalikan kurs pada mata uang asing. Dan yang ketiga ada alat pembayaran internasional yang berfungsi sebagai alat pembayaran internasional. Misalkan suatu negara memiliki hutang dengan negara lain, maka negara yang berhutang ini bisa membayarkan hutangnya dengan valuta asing yang sesuai beserta bunganya. Dan yang terakhir ada alat mempermudah perdagangan internasional. Di setiap negara bisa melakukan kegiatan jual beli antar negara tanpa terkendala mata uang. Jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama ada pasar spot. Pasar spot sendiri memfasilitasi transaksi penukaran mata uang yang dilakukan di bank dan money changer dengan segera. Transaksi di pasar spot biasanya dilakukan ketika sedang ingin berlibur ke luar negeri. Dan yang kedua ada pasar forward, adalah pasar yang melayani pembelian mata uang asing dengan sebuah kontrak. Biasanya nilai kontrak pembelian mata uang ini bisa mencapai jutaan US dollar. Pasar currency futures adalah pasar yang menyediakan perdagangan kontrak currency futures. Satu jenis kontrak currency futures bisa memastikan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang bisa ditukarkan pada penyesuaian tertentu di masa depan. Dan yang terakhir ada pasar currency option, adalah pasar yang menyediakan perdagangan atau jual beli kontrak currency option. Dan kontrak currency option terbagi menjadi dua kelompok, yaitu currency call and currency put.
Jenis-jenis transaksi valuta asing. Yang pertama ada transaksi spot, yang berupa pembelian dan penjualan valuta asing atau mata uang dengan cara serah terima dan pembayaran antar bank yang segera diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja. Berikutnya ada value today, adalah penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal atau hari dilakukannya suatu transaksi. Cara seperti ini dikenal juga dengan istilah same day settlement. Dan yang ketiga ada value tomorrow, adalah penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah pembuatan kontrak. Cara seperti ini biasa disebut dengan one day settlement. Dan berikutnya ada value spot, adalah penyerahan dana yang dilakukan selama 2 hari kerja setelah tanggal terjadinya transaksi. Biasanya cara seperti ini dilakukan pada transaksi internasional. Berikutnya ada transaksi forward, adalah transaksi yang berupa kontrak yang disetujui pada hari yang sama, tetapi penunaiannya akan dilakukan di masa depan. Karena hal itulah transaksi ini disebut juga dengan transaksi berjangka. Transaksi swap, transaksi yang melibatkan kontrak pembelian dan penjualan valuta asing dengan menggunakan harga spot yang sudah dikombinasikan dengan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang sama dengan harga forward. Dengan demikian, transaksi ini merupakan gabungan dari transaksi spot dan transaksi forward. Dan yang terakhir adalah transaksi option, adalah suatu kontrak yang dipakai untuk mendapatkan hak dalam membeli atau menjual sejumlah valuta asing pada harga, tentang waktu dan tanggal akhir tertentu. Apa itu kurs? Kurs salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang keuangan dan dikenal dengan sebutan nilai tukar, exchange rate. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurs adalah nilai mata uang yang dimiliki sebuah negara yang dinyatakan nilai mata uang negara yang lain. Dan secara umum, kurs dapat diartikan sebagai nilai mata uang yang dapat diukur dengan nilai mata uang luar negeri, serta bisa dibeli atau ditukar dengan mata uang lain. Dan apa itu kurs valuta asing? Kurs valuta asing memiliki arti perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang dinyatakan atau ditukarkan dengan nilai mata uang dalam negeri. Kurs merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang di luar negeri. Sedangkan valuta asing merupakan nilai mata uang negara lain. Jadi kurs valuta asing yaitu rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya. Atau dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Sistem kurs valuta asing terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap adalah suatu sistem nilai tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral. Sistem kurs mengambang. Sistem kurs bebas atau mengambang adalah suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi atau ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar. Penawaran dan permintaan pada mata uang asing akan menentukan nilai mata uang itu sendiri. Dan yang terakhir ada sistem kurs mengambang terkendali. Sistem kurs mengambang terkendali adalah suatu sistem nilai valuta asing yang dimana pemerintah dan pasar sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing. Jenis-jenis kurs valuta asing. Ada kurs jual yang dimana memiliki arti harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money changer kepada seorang yang ingin menjual valuta asing atau menukarkan rupiah dengan valuta asing. Dan yang kedua ada kurs beli, adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money changer kepada seseorang yang ingin membeli valuta asing atau menukarkan valuta asing dengan rupiah. Dan yang terakhir ada kurs tengah. Yang diberikan bank atau money changer adalah kurs jual dan kurs beli. Inflasi dan suku bunga. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Kenaikan harga dari suatu barang, satu atau dua barang saja tidak dapat disebut dengan inflasi, kecuali bila kenaikannya itu meluas. Dan suku bunga adalah harga dari meminjam uang dari apa yang kamu bayar karena telah meminjam dari pihak lain. Hubungan kurs palas inflasi dan tingkat suku bunga. Hubungan kurs palas inflasi dan tingkat suku bunga memiliki 3 teori. Yang pertama interest rate parity theory adalah salah satu teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional yang menerangkan bagaimana hubungan bursa palas dan dengan pasar uang internasional.
Berdasarkan teori IRP akan dapat ditentukan atau diperkirakan berapa perubahan kurs forward rate dibanding dengan spot rate bila terdapat perubahan tingkat bunga, misalnya antara home country dengan foreign country. Menurut IRP, besarnya perubahan VR terhadap SR atau forward rate dan spot rate ditentukan oleh besarnya forward rate premium atau diskon yang timbul sebagai akibat dari perbedaan tingkat bunga antara home dan foreign country. Dengan demikian, pemilik dana akan menentukan dalam mata uang atau falas mana dananya akan diinvestasikan. Ini ada rumus untuk menghitung hubungan forward premium atau diskon dari suatu falas atau forex dan tingkat perubahan dari pasar uang. Bisa diperhatikan sejenak. Lanjut. Teori kedua ada purchasing power parity theory. Pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs falas dapat diperjelaskan berdasarkan teori purchasing power parity atau paritas daya beli atau keseimbangan kesamaan daya beli. Diperkenalkan oleh Gustav Kirchhoff di Perang Dunia Kedua. Penjelasan teori ini berdasarkan pada Law of One Price atau LOV, dikenal dengan teori PPP absolute. Di sini ada contoh yang dimana menjelaskan, bisa diperhatikan sejenak. Dan teori terakhir ada International Fisher Effect Theory, diciptakan oleh seorang ekonom yang bernama Irving Fisher, menyatakan tingkat bunga nominal di setiap negara akan sama dengan real rate return. Menurut teori ini, tingkat bunga di dua negara berbeda dapat terjadi karena adanya perbedaan tingkat inflasi yang diharapkan. Teori FE hampir sama dengan teori IRP yang menggunakan perbedaan tingkat bunga untuk menerangkan mengapa terjadinya perubahan kurs falas. Teori IFE ini berkaitan erat dengan teori PPP karena tingkat bunga erat kaitannya dengan tingkat inflasi. Dapat dikatakan bahwa perbedaan tingkat bunga yang terjadi antara beberapa negara dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat inflasi. Kesimpulannya, bagi suatu negara yang ingin melakukan transaksi dalam perdagangan internasional, baik itu impor ataupun ekspor, perlu memperhatikan kurs valuta asing. Sedangkan bagi perorangan, jika ingin melakukan transaksi penukaran nilai mata uang pada forex, perlu mengetahui jenis-jenis pasar valuta asing. Dolar Amerika Serikat merupakan mata uang yang memiliki nilai tertinggi dalam valuta asing. Salah satu penyebab mata uang Amerika Serikat menjadi nilai tertinggi transaksi pertukaran mata uang adalah Amerika Serikat memiliki pasar uang terbesar dan paling cair di dunia. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.